Dalam video ini kita akan memahami sumber-sumber hukum Islam, yaitu pedoman yang membantu umat Islam mengetahui, menetapkan, dan menerapkan hukum dalam ibadah, muamalah, akhlak, dan kehidupan sosial. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Kedudukannya sangat penting karena dari sinilah dasar ajaran Islam dirujuk ketika membahas keyakinan, ibadah, akhlak, sampai aturan hidup bermasyarakat. Di dalam Al-Quran kita menemukan prinsip-prinsip akidah yang membentuk keimanan seorang muslim sekaligus tuntunan ibadah yang mengarahkan hubungan manusia dengan Allah. Al-Quran juga membimbing akhlak sehingga seorang muslim tidak hanya mengetahui mana yang benar, tetapi juga dibina untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam bidang muamalah, Al-Quran memberi arah tentang hubungan antar manusia, termasuk keadilan dalam transaksi dan larangan riba, agar kehidupan ekonomi tidak merugikan pihak lain. Contoh yang paling mudah dikenali adalah perintah salat, zakat, dan puasa. Ketiganya menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi juga memberi dasar kewajiban yang nyata. Karena itu, ketika mempelajari hukum Islam, Al-Quran selalu ditempatkan sebagai sumber pertama yang menjadi landasan bagi sumber-sumber hukum berikutnya. Setelah Al-Quran, sumber hukum yang sangat penting adalah As-Sunnah atau hadis. Istilah ini merujuk pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah mencakup perkataan Nabi, perbuatan beliau, ketetapan beliau terhadap suatu peristiwa, dan juga sifat-sifat beliau yang menjadi teladan bagi umat Islam. Dalam hukum Islam, fungsi As-Sunnah bukan menggantikan Al-Quran, melainkan menjelaskan apa yang masih umum, merinci apa yang belum dijabarkan, dan menguatkan hukum yang sudah ditetapkan. Misalnya, Al-Quran memerintahkan salat, namun tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui sunnah Nabi, sehingga umat Islam mengetahui bagaimana salat itu dijalankan dengan benar. Begitu juga dengan jumlah rakaat pada salat fardu. Rincian seperti ini tidak dijelaskan secara lengkap dalam Al-Quran, tetapi dipahami melalui hadis. Pelaksanaan ibadah lain pun banyak dijelaskan oleh As-Sunnah, sehingga umat Islam tidak hanya tahu perintahnya, tetapi juga memahami cara mengamalkannya. Karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah selalu dipahami bersama. Keduanya saling berkaitan dalam membentuk dasar penetapan hukum dalam Islam. Sumber berikutnya adalah ijma. Ijma berarti kesepakatan para mujtahid pada suatu masa mengenai hukum sebuah persoalan. Yang dimaksud mujtahid adalah para ahli yang memiliki kemampuan ilmiah untuk menggali dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil syariat. Ijma digunakan ketika suatu persoalan tidak dirinci secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para ulama berijtihad lalu sampai pada kesepakatan bersama. Dengan adanya ijma, penetapan hukum tidak berdiri pada pendapat pribadi semata, tetapi lahir dari pertimbangan ilmiah yang diakui oleh para ahli. Peran ini penting untuk menegaskan otoritas keilmuan ulama, karena umat membutuhkan rujukan yang dapat dipercaya dalam menghadapi persoalan hukum. Pada saat yang sama, ijma juga membantu menjaga kesatuan pemahaman hukum agar umat tidak mudah terpecah oleh penafsiran yang tidak terarah. Ketika muncul persoalan baru yang belum disebutkan secara langsung, salah satu metode yang digunakan adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum melalui analogi. Caranya adalah membandingkan perkara baru dengan perkara yang sudah memiliki ketentuan hukum, karena keduanya mempunyai sebab hukum yang sama. Sebab hukum itu disebut illat. Illat adalah sifat yang menjadi alasan sebuah hukum dapat diterapkan pada suatu perkara. Dalam qiyas ada 4 unsur penting, yaitu perkara asal, perkara baru, hukum asal, dan ilat yang menghubungkan keduanya. Perkara asal adalah kasus yang hukumnya sudah diketahui. Perkara baru adalah kasus yang ingin ditentukan hukumnya. Hukum asal adalah ketentuan yang sudah ada pada perkara asal. Lalu ilat menjadi dasar mengapa hukum itu dapat diterapkan pada perkara baru.
Contoh yang sering digunakan adalah zat memabukkan baru yang dianalogikan dengan khamar. Karena sama-sama memabukkan, hukumnya dikiaskan mengikuti hukum khamar. Dari sini kita melihat bahwa qiyas membantu ulama menjawab perkembangan masalah baru sambil tetap berpegang pada prinsip hukum yang sudah ada dalam syariat. Selain itu ada ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh seorang ahli untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang dihadapi. Ijtihad tidak dilakukan sembarang orang. Ia menuntut kemampuan ilmiah yang kuat agar penetapan hukum tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan syariat. Seorang mujtahid perlu memahami Al-Quran dan hadis dengan baik karena keduanya adalah dasar utama dalam menggali hukum. Ia juga perlu menguasai bahasa Arab dan ilmu fikih supaya mampu memahami makna dalil serta cara menarik kesimpulan hukum secara tepat. Walaupun sama-sama berijtihad, hasil para ulama bisa berbeda. Perbedaan itu dapat muncul karena metode, dalil yang diutamakan, atau penilaian terhadap masalah yang tidak sama. Karena itu, perbedaan hasil ijtihad tidak selalu berarti pertentangan. Seringkali, itu menunjukkan keluasan kajian hukum Islam dalam menjawab persoalan kehidupan. Di samping sumber-sumber utama itu, ada juga metode pendukung yang membantu penetapan hukum dalam persoalan tertentu. Salah satunya adalah istihsan. Secara ringkas, istihsan berarti memilih ketentuan yang dipandang lebih kuat atau lebih membawa maslahat dalam situasi tertentu. Berikutnya ada maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemanfaatan umum yang selaras dengan tujuan syariat meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam nash. Ada pula urf, yaitu kebiasaan baik yang hidup di masyarakat dan dapat diakui dalam hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Metode lain adalah sad az-zari'ah, artinya menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan, walaupun pada awalnya tampak sebagai hal yang boleh. Keempat metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat yang cukup luas untuk menjaga kemaslahatan, sekaligus mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, penetapan hukum tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat dan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Jika disusun menurut urutan keterkaitannya, Al-Quran tetap menjadi sumber hukum pertama dan paling utama dalam Islam. Setelah itu, as-sunnah atau hadis berfungsi menjelaskan dan melengkapi kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika sebuah persoalan belum dirinci secara langsung, para ulama dapat menggunakan ijma untuk mencapai kesepakatan hukum yang dapat dijadikan rujukan. Qiyas selalu membantu menetapkan hukum perkara baru dengan cara menghubungkannya kepada perkara yang sudah memiliki ketentuan melalui ilat yang sama. Ijtihad menjadi usaha ilmiah yang menaungi proses ini karena para ahli perlu menggali, menimbang, dan menetapkan hukum secara sungguh-sungguh. Metode pendukung seperti istihsan, maslahah mursalah, urf, dan sad az-zari'ah membantu menjawab persoalan baru dengan tetap menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Jadi, seluruh sumber dan metode ini tidak berdiri sendiri. Semuanya dipakai dengan memperhatikan prinsip dan tujuan syariat Islam. Dengan memahami urutan ini, kita bisa melihat bahwa hukum Islam dibangun secara tertib, ilmiah, dan tetap relevan untuk menjawab persoalan kehidupan. Dengan memahami sumber-sumber hukum Islam secara utuh, kita tidak hanya mengenal istilah-istilahnya, tetapi juga memahami bagaimana hukum ditetapkan secara selaras dengan ajaran Islam. Semoga pembahasan ini membantu Anda mempelajari hukum Islam dengan lebih jernih, runtut, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyimak.